Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekayaan menjadi impian setiap orang hari-hari ini, baik dengan cara yang sehat, misalnya seperti berjuang keras, lalu menempuh pendidikan tinggi, ya kan, berusaha dengan serius untuk apapun yang dia kerjakan, hingga dengan cara-cara yang tidak sehat, seperti orang-orang yang minta kekayaan lewat dukun-dukun, lewat penyembahan berhala, lalu orang yang bermimpi jadi kaya dengan judi, dengan menipu, bahkan hingga rela jual diri, misalnya menjadi istri simpanan. Karena banyak orang berpikir hari-hari ini bicara tentang kekayaan itu bicara tentang status. Jadi kalau saya punya uang banyak, berarti saya dihormati dan saya dihargai orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya nilai-nilai moral hari-hari ini telah diinjak-injak. Akhirnya hari-hari ini nilai-nilai yang bernama nilai-nilai luhur telah diabaikan orang. Buat banyak orang, asal saja saya kaya, asal saja saya punya banyak uang, berarti saya dihargai orang, berarti saya akan diterima orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setan telah menipu manusia dan menjadikan uang sebagai berhala baru yang disembah oleh manusia. Manusia rela berkorban apapun demi uang itu. Tetapi Alkitab sudah katakan bagi kita, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sementara Alkitab sudah janji buat kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Alkitab sudah tegas bilang, kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang belajar tentang aku telah menjadi kaya. Karena kalau kita bicara tentang kekayaan, sebetulnya kita bukan hanya bicara tentang uang, kita bukan hanya bicara pada situasi dan keadaan. Karena kalau kita bicara tentang kekayaan, sebenarnya kekayaan harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Siapa itu orang kaya? Yang pertama, orang kaya itu adalah orang yang kaya akan iman. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang berduit tetapi sebetulnya adalah orang susah dan bikin susah. Tetapi orang kaya adalah orang yang kaya dalam iman. Artinya dia punya pengharapan dalam Kristus. Dia berjalan menurut hukum-hukum Kristus. Dia berjalan menurut peraturan firman. Yang seperti itu kita beri nama dia kaya, karena hidupnya juga memperkaya orang lain. Hidupnya diberkati sekaligus menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, bicara tentang kekayaan, kita harus kaya dalam hikmat. Artinya dalam masalah seperti apapun, kita dapat memberi jawaban, kita dapat melihat jalan keluar, kita bisa membawa damai, kita bisa membawa ketentraman. Kenapa? Hikmat yang dari Tuhan akan menyelesaikan banyak persoalan. Hikmat
perhatian dari Tuhan akan mengangkat kita naik di tengah badai sekalipun. Yang ketiga, bicara tentang kekayaan. Kita harus kaya di dalam perbuatan-perbuatan baik. Apa artinya kita menjadi orang berduit tetapi yang pelit? Apa artinya kita punya banyak harta tetapi kemudian hidup kita menjadi batu sandungan, menjadi cemoohan orang? Orang merasa tertekan berada di sekitar kita, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang berbuat baik, karena dengan perbuatan baik kita menunjukkan kekayaan Kristus dalam hidup kita. Dan yang keempat, apa artinya kekayaan harus dimulai dalam diri sendiri? Artinya kita harus kaya di dalam sifat dan karakter yang benar. Bukan hanya kita berbuat baik, tapi sifat kita harus baik, karakter kita harus baik. Karena seringkali banyak masalah, banyak kegagalan terjadi dalam hidup kita, sebetulnya bukan hanya karena setan, tapi karena sifat kita jahat, karena karakter kita menjadi batu sandungan. Tetapi waktu sifat dan karakter kita benar, seturut dengan firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang kaya di dalam Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang aku telah menjadi kaya, kita mau sama-sama lihat dari Sakarya pasal 11. Sakarya pasal 11 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Sakarya pasal 11 ayat 4 sampai 7 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikian firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing dalam tangan gembalanya dan dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku akan mengembalakan domba-domba sembelian itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu sebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan, lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat bacaan ini digambarkan tentang 2 kondisi manusia. Di satu sisi bagaimana manusia mulai jahat, bagaimana manusia mulai serakah, bagaimana manusia mulai mementingkan dirinya sendiri. Tetapi di sisi yang lain ada Tuhan yang kemudian mengembalakan yang tak tergembalakan. Ada Tuhan yang mengasihani yang tak terkasihani. Ada Tuhan yang menolong orang-orang yang tak tertolong. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan akan mengambil 2 tongkat pengembalaan buat kita, yang bernama kemurahan dan yang kedua bernama ikatan. Artinya kita mendapat kemurahan, tetapi sekaligus kita juga dipersatukan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini akan menjadi kaya, tetapi bukan dengan hal-hal dunia. Akan menjadi kaya, tetapi tidak mendatangkan masalah buat orang lain, tetapi lewat kekayaannya dia menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan nama Kristus. Bagaimana kita meraih kekayaan itu? Yang pertama saya pelajari, kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, baik dari dosa maupun kesalahan-kesalahan kita. Konsep dunia untuk menjadi kaya, ayo halalkan segala cara. Konsep dunia dalam menjadi kaya, ayo mari berjuang mati-matian, apapun kamu harus kerjakan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, konsep kekayaan dalam Alkitab sangat berbeda. Karena kekayaan di dalam Kristus dimulai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena Alkitab berkata, dosa akan menghambat kita dari berkat, dosa akan menghambat kita dari pertolongan Tuhan. Selama kita hidup dalam dosa, uang apapun yang kita terima telah menjadi uang panas. Berkat apapun yang kita terima hanya mendatangkan persoalan demi persoalan dalam hidup kita. Tetapi kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Damai sejahtera ada, sukacita ada, ketenangan ada, dan yang kita lihat suasana sorga senantiasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mendapat kekayaan dari Tuhan, maka yang pertama yang harus kita buat, kita harus mau bertobat dengan sungguh-sungguh, bereskan dosa kita. Oh, saudara-saudara yang terlibat dengan perselingkuhan, saudara-saudara yang mungkin terlibat dengan judi, minum, mabuk, saudara-saudara yang terbiasa
biasa pergi ke dukun-dukun, apapun yang menjadi dosa dan kesalahan kita, kita bertobat, kita bereskan, kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang kedua, bagaimana kita meraih kekayaan yang berasal dari Tuhan ini. Yang kedua, kalau kita mau mendahulukan kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, karena Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya gini, setelah kita bertobat sungguh-sungguh, kita cari wajah Tuhan, kita cari kehendak Tuhan, kita rindukan hal-hal rohani dalam hidup kita, kita rindu jadi berkat buat sesama, lalu kita mulai berjuang untuk melayani Tuhan, kita mulai lakukan sesuatu yang bisa kita buat untuk pekerjaan Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah hutang sama anak-anaknya. Di mana dia lihat anak-anaknya sungguh-sungguh, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan dalam kehidupan ini. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita meraih kekayaan yang berasal dari Tuhan tersebut. Yang ketiga, kalau kita mau bekerja keras dengan mengerjakan yang terbaik sambil mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi setelah kita mendahulukan kerajaan Allah, maka terus kita bekerja keras. Apapun yang kita kerjakan, dalam hal apapun, Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Dalam apapun yang kita kerjakan, ayo mari kita kerjakan yang terbaik. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan lihat hasil yang luar biasa. Karena kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri bisa jatuh, tapi orang yang mengandalkan Tuhan selalu akan tegak berdiri dalam segala keadaan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa meraih kekayaan yang dari Tuhan tersebut. Yang pertama, jelas kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, baik dari segala dosa maupun kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, kalau kita mau mendahulukan kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kalau kita mau bekerja keras dan mengerjakan yang terbaik sambil tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, kalau kita mau memakai kekayaan kita untuk hal-hal yang positif. Karena makin kita mempergunakan untuk hal-hal yang positif, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang miskin, untuk menolong orang-orang yang perlu bisa kita tolong, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah terus mempercayakan lebih lagi, mempercayakan lebih lagi, mempercayakan lebih lagi bagi kuasa kemuliaannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka yang sedang kekurangan, mereka yang sedang miskin dalam iman, dalam hikmat, dalam perbuatan baik, bahkan dalam sifat dan karakter. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mulai hari ini kami diperkaya dari dalam diri kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.